Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore ataupun malam. Kami akan mempresentasikan terkait konsep kawasan pesisir dan ekosistem pesisir. Untuk kelompok kita ada 9 orang. Yang pertama, perkenalkan, Ahmad Ifullah, saya sendiri. Terus ada Jeffrey Lasi, Ahmad Reji Iswawalidi, Siti Rena Raiswara, lalu Gede Prabu, Yohanes Minatis Amin, Tirson Retilman, Muhammad Haris, dan Petrus. Kami akan mempresentasikan konsep kawasan pesisir dan ekosistem pesisir sesuai dengan apa yang kami dapat. Untuk studi kasus kita ambil dari pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan berbasis masyarakat. Saya persilakan untuk teman-teman mempresentasikan. Definisi pesisir. Wilayah pesisir adalah pertemuan antara darat dan laut, yang dimana ke arah darat meliputi daratan, baik kering maupun terendam air. Dan adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwasannya wilayah pesisir ialah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Selain itu, apabila ditinjau, wilayah pesisir mempunyai dua macam batas. Yang pertama, batas yang sejajar dengan garis pantai, dan yang kedua, batas yang tegak lurus dengan garis pantai. Nah, selain dari pengertian dan undang-undang, adapun menurut para ahli terkait definisi pesisir, salah satunya menurut Sorenson dan MC Clary dalam bukunya The Part of the Line, mengartikan bahwasannya daerah pesisir atau wilayah pesisir adalah wilayah intervensi atau transisi yang merupakan bagian daratan yang dipengaruhi oleh kedekatannya dengan daratan, yang dimana setiap prosesnya bergantung pada interaksi antara daratan dan lautan. Jadi apabila disimpulkan dari definisi pesisir di atas, bahwasannya wilayah pesisir merupakan pertemuan antara darat dan laut sebagai kawasan peralihan ekosistem dari laut dan darat yang saling mempengaruhi. Ya, oke. Pada slide kedua ini saya akan membahas tentang strategi pengelolaan pesisir yang difokuskan pada pemanfaatan ruang. Strategi pengelolaan wilayah pesisir akan difokuskan untuk menangani isu utama, yaitu konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, yang secara simultan juga berkaitan dengan penanganan isu yang lain. Pemikiran dasar perumusan strategi pengelolaan ini meliputi keberlanjutan, sustainability, perlindungan dan pelestarian, pengembangan, pemerataan, dan komunikasi. Dari pemikiran ini, perumusan strategi pengelolaan yang diakomodasi nilai, isu-isu, dan visi pengelolaan. Adapun strategi pengelolaan pesisir yang difokuskan pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi penggunaan ruang dan kebutuhannya. Yang kedua, penyusunan rencana tata ruang pesisir untuk menangani isu konflik. Yang ketiga, penetapan sempadan pantai dan penanaman mangrove. Yang keempat, pengendalian reklamasi pantai. Yang kelima, pengetahuan baku mutu limbah dan manajemen persampahan. Yang keenam, penataan permukiman kumuh. Dan yang ketujuh, perbaikan sistem drainase. Dan yang terakhir, penegakan hukum secara konsisten. Adapun tujuan pengelolaan adalah mengatasi konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Adapun target pengelolaan adalah teratasinya permasalahan turunan dari konflik pemanfaatan ruang melalui partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah secara terpadu yang didukung penegakan hukum secara konsisten, yaitu 1. Tersusun dan dipatuhinya tata ruang wilayah pesisir, terkendalinya reklamasi pantai. Yang ketiga, terkendalinya pencemaran perairan.
Yang keempat, tertatanya permukiman kumuh. Yang kelima, kembalinya sempadan pantai dan rehabilitasi mangrove. Yang terakhir, terkendalinya masalah banjir dan abrasi serta sedimentasi. Nama saya Prabu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengelolaan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis masyarakat. Jadi menurut Sain dan Craig, pengertian pengelolaan pesisir terpadu atau biasa disebut P2T adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan wilayah dan sumber daya pesisir dan lautan. Adapun pengertian lainnya yaitu menurut Nur Malasari tahun 2001, pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumber daya alam di suatu tempat di mana masyarakat lokal tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah konsep pengembangan pesisir. Konsep pengembangan pesisir terfokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri, di mana inti dari konsep pengelolaan wilayah adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi, dan sistem sosial di dalam wilayah pesisir tersebut. Menurut Moutikena dan kawan-kawan, perencanaan pembangunan pesisir secara terpadu harus memperhatikan 3 prinsip, yaitu instrumen ekonomi lingkungan. Instrumen ekonomi lingkungan telah menjadi bagian dari pengambilan keputusan yang memasukkan parameter lingkungan untuk melihat analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Yang kedua adalah isu lingkungan seperti konservasi keanekaragaman hayati yang menjadi perhatian utama dalam pengambilan keputusan pengelolaan pesisir. Kemudian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan kualitas hidup manusia pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Manusia di sini yang dimaksud adalah manusia di sekitar pesisir tersebut. Termasuk di dalamnya adalah sarana pendidikan bagi masyarakat pesisir, penyediaan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai, dan tidak lupa mitigasi bencana. Karena mitigasi bencana di wilayah pesisir dapat membantu masyarakat-masyarakat di wilayah pesisir untuk mereka tahu harus melakukan apa dan bagaimana jika bencana sewaktu-waktu terjadi. Pengelolaan sumber daya pesisir secara terpadu menghendaki adanya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir. Sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan, wilayah pesisir memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang, dan tantangan. Selanjutnya, terdapat beberapa dasar hukum pengelolaan wilayah pesisir, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, ada PP Nomor 69 Tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Selanjutnya, ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Yang terakhir, Permendagri Nomor 8 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Nah, itu adalah berbagai peraturan daerah yang relevan terkait hukum pengelolaan wilayah pesisir. Adapun beberapa permasalahan pengelolaan pesisir yang ada di sekitar kita. Pertama, yaitu pemanfaatan dan pengelolaan daerah belum diatur dengan perundang-undangan yang jelas, sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan suatu kebijakan. Yang kedua, yaitu pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir belum
memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintah, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah. Yang keempat yaitu kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholder, sehingga pada setiap daerah dan setiap sektor timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir sendiri. Berikut adalah kebijakan, strategi, dan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir. Yang pertama itu adalah revitalisasi kawasan lindung. Revitalisasi kawasan itu sendiri adalah yaitu untuk memvitalkan atau mengembalikan suatu kawasan atau bagian kawasan yang dulunya pernah hidup atau vital. Untuk mengembalikan kawasan lindung untuk di wilayah pesisir itu seperti kawasan hutan mangrove, ekowisata, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua itu pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi dan kondisi sosial budaya setempat. Jadi untuk perlibatan masyarakat setempat dalam upaya pengelolaan pesisir tentu saja memberi akses kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat setempat dan sekaligus memperbaiki taraf kehidupan masyarakat serta memajukan desa-desa yang ada di sekitar pantai sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat. Yang ketiga, peningkatan pelayanan jaringan prasarana wilayah untuk menunjang pengembangan ekonomi di wilayah laut dan pesisir tersebut seperti aksesibilitas dan lain-lainnya. Tentang ekosistem pesisir. Sebelum kita melanjutkan, saya terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir adalah daerah pelarian antara ekosistem darat dengan ekosistem laut, yang mana organisme penghuni ekosistem darat dan laut berkumpul dan saling berinteraksi. Berikut saya memberikan contoh mengenai ciri-ciri, komponen, dan fungsi dari ekosistem pesisir. Yang pertama, estuaria, terus mangrove, selanjutnya padang lamun, dan yang terakhir adalah terumbu karang. Estuaria sendiri merupakan bentang alam berupa muara pasang surut dan sebuah sungai yang besar. Muara ini biasanya menjadi pusat permukiman masyarakat pesisir karena dapat digunakan untuk jalur transportasi, tempat mencari ikan, serta sebagai sumber air bagi masyarakat. Karakteristik dari estuaria adalah tubuh pelarian pantainya bersifat semi tertutup, terhubung dengan laut terbuka, dan mempunyai air laut yang tercampur dengan air tawar yang berasal dari saluran drainase daratan. Dan yang kedua adalah hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan suatu hutan yang sering digunakan untuk abrasi pantai. Ciri dari hutan mangrove yakni berada pada daerah yang mempunyai semak, mempunyai air payau atau air tawar. Ciri lainnya adalah terdiri dari semak dan pohon yang tingginya dapat mencapai 30 meter. Selain itu, dalam suatu area hutan mangrove biasanya mempunyai 20-40 spesies yang berada di dalam dan berbeda-beda. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lanjut penjelasan dari temanku tadi. Padang lamun atau Sigris Beach dapat dijumpai pada perairan dangkal atau estuaria jika sinar matahari cukup banyak. Karakteristik dari Sigris Beach adalah mempunyai habitat di perairan laut dangkal yang bersuhu subtropis atau tropis. Memiliki pertumbuhan yang cepat yakni antara 1.300 sampai 3.000 gram. Berat kering per meter persegi per tahun. Binatang yang hidup di padang lamun juga mempunyai ciri tersendiri. Antara lain habitatnya di daun lamun, mencapai makan di akar konopi daun, beraktivitas di bawah konopi daun,
dan berlindung di padang lanun. Terumbu karang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keragaman terumbu karang yang tinggi. Sekitar 18% terumbu karang di dunia berada di wilayah Indonesia. Banyaknya keragaman terumbu karang menjadi habitat yang baik bagi berbagai macam biota laut. Selain itu, terumbu karang juga bermanfaat sebagai pemecah gelombang alam sehingga dapat mengurangi terjadinya erosi pantai. Terima kasih, mantap.